Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya di kelas 2? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah hari ini Ustadz akan sedikit memberikan materi tentang kebugaran jasmani. Oke, ya, kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani Ustadz akan membagi tiga. Yang pertama adalah pengertian dari kebugaran jasmani, kemudian ada manfaat dari kebugaran jasmani, dan yang terakhir adalah unsur-unsur dari kebugaran jasmani. Apa aja sih? Oke, next. Oke, pengertian kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani secara umum adalah kemampuan dan daya tahan fisik atau tubuh seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Jadi teman-teman ketika melakukan kegiatan fisik atau olahraga, nah di sana tidak akan mengalami kelelahan yang berarti, dapat melakukan aktivitas yang lainnya. Kemudian ada arti lain dari kebugaran jasmani menurut KBBI. Apa itu KBBI? Yaitu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kebugaran jasmani dibagi dua nih. Ada kata kebugaran dan jasmani. Kalau kebugaran berarti hal sehat dan segar tentang badan atau kesegaran. Nah, sedangkan jasmani adalah tubuh atau badan. Jadi kesegaran dari tubuh atau badan teman-teman sendiri. Oke. Selanjutnya nih di olahraga atau penjas ada menurut ahli. Nah, menurut ahlinya di sini adalah Rusli Lutan. Nah, menurut Rusli Lutan adalah kemampuan. Jadi, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas fisik yang membutuhkan fleksibilitas, daya tahan, dan kekuatan. Nah, menurut Rusli Lutan seperti itu. Selanjutnya adalah manfaat kebugaran jasmani. Apa sih manfaatnya? Nah, di sini kamu akan mendapatkan yang pertama adalah membuat tubuh tetap sehat dan bugar. Jadi setelah olahraga melakukan kegiatan fisik, jadi tubuh teman-teman tetap sehat dan bugar atau segar, tetap bersemangat gitu. Jadi melakukan aktivitas yang lain tetap bisa. Selanjutnya adalah kebugaran jasmani juga meningkatkan energi dan stamina dari tubuh. Jadi energi teman-teman semakin lama, semakin dari melakukan kegiatan olahraga tersebut, energi dan stamina dalam tubuh teman-teman akan meningkat. Selanjutnya adalah menambah respon tubuh dengan cepat. Jadi kalau ada ini melatih gerak refleks dari teman-teman. Jadi teman-teman ketika ada hal atau serangan dari luar, jadi tubuh teman-teman dapat menahannya. Atau misalkan sedang berkelahi atau di karate, jadi teman-teman ketika dapat serangan, teman-teman bisa menangkisnya. Seperti itu. Selanjutnya, ternyata kebugaran jasmani juga kinerja otak teman-teman dan kita sebagai manusia kinerjanya akan maksimal, akan bekerja secara maksimal. Nah, selanjutnya juga berat badan nih, teman-teman yang berat badannya mungkin yang agak lebih. Nah, biar atau pas nih, biar tetap ideal. Nah, dilakukan dengan kebugaran jasmani. Selanjutnya adalah kebugaran jasmani manfaatnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh sehari-hari.
Jadi sistem imun dari teman-teman akan tetap meningkat seperti itu. Nah, slide selanjutnya adalah nih, ternyata kebugaran jasmani juga mencegah proses penuaan dini. Jadi kebugaran itu bisa, kan tadi kesegaran ya, tadi menurut bahasa Indonesianya. Nah, itu sel-sel di tubuh kita yang tua langsung cepat mereproduksi kembali menjadi lebih baru lagi. Jadi proses penuaan dininya agak diperlambat dan tubuh kita tetap segar seperti itu. Nah, ternyata kebugaran jasmani juga mengurangi stres teman-teman. Jadi teman-teman tetap bisa beraktivitas dengan baik tanpa ada beban gitu. Nah, ternyata kebugaran jasmani juga memperbaiki dari suasana hati. Hati teman-teman ketika lagi kurang bersemangat, insya Allah akan menjadi lebih semangat lagi. Nah, dari itu juga kebugaran jasmani mencegah serangan dari penyakit. Teman-teman kalau misalkan seperti apa ya sekarang ya, mungkin serangan penyakit flu bisa dicegah karena sistem imunnya sudah baik dan dari serangan tidak akan terkena flu. Jadi tubuh teman-teman tetap kuat dan bugar. Selanjutnya adalah salah satu manfaat dari kebugaran jasmani adalah menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, ketika umur 17 ke atas itu ada tekanan darah, ada tes tekanan darah. Jadi tekanan darah teman-teman tidak akan tinggi. Kalau misalkan tinggi akan berkurang karena itu melakukan kebugaran jasmani. Nah, ini yang terakhir nih, ada tahu nggak? Insomnia. Jadi ketika melakukan kebugaran jasmani, teman-teman itu mudah tidur, tidak sulit tidur. Insomnia adalah penyakit yang susah tidur ketika malam hari. Jadi teman-teman sering bergadang. Bergadang tidak baik ya teman-teman ya. Dapat merusak sel-sel organ yang di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kecepatan. Nah, di sini atau bahasa Inggrisnya ada speed, yakni kemampuan melakukan suatu gerakan dalam kurun waktu yang singkat. Ada yang tahu nggak teman-teman kecepatan untuk melatih kebugaran jasmani dalam kecepatan itu apa? Ya, betul. Ada contohnya adalah berlari sesuai dengan tuh. Di atas di slide ada orang yang sedang berlari. Itu melatih kecepatan. Tidak hanya kecepatan, ternyata melatih kekuatan juga. Ketika orang berlari seperti contoh yang di atas, melatih kekuatan apa itu? Melatih kekuatan otot kaki. Jadi kakinya tetap kuat. Kekuatan atau bahasa Inggrisnya atau kekuatan dalam bahasa Inggrisnya strength. Nah, strength ya, yakni kondisi di mana penggunaan otot untuk memaksimalkan tenaga saat melakukan suatu kegiatan fisik. Selanjutnya adalah kelenturan atau flexibility. Flexibility ini dalam bahasa Inggrisnya kelenturan. Yakni keadaan di mana adanya keleluasaan pada otot-otot tubuh terutama pada bagian persendian seseorang. Jadi seseorang tetap badannya lentur walaupun dia melakukan berbagai kegiatan. Selanjutnya adalah daya tahan atau endurance. Nah, endurance yakni kemampuan seseorang menggerakkan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama secara efektif dan efisien tanpa merasakan sakit dan lelah yang berarti. Jadi tetap dia melakukan aktivitas seperti biasa setelah berolahraga. Nah, ini daya tahannya berarti kalau melatih daya tahan
sehingga dalam kondisinya baik gitu. Yang selanjutnya adalah kelincahan atau agility, yakni kemampuan tubuh untuk menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi lain, seperti dari depan ke belakang. Seperti yang Ustadz pernah mencontohkan, dari depan ke belakang jalan, terus dari kanan ke kiri berjalan. Jadi teman-teman ketika melakukan berpindah tempat mudah sekali, tidak sulit. Oke, selanjutnya adalah masih dengan unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang selanjutnya adalah keseimbangan atau balance. Nah, yakni kemampuan dalam mengendalikan organ tubuh serta saraf otot agar gerakan tubuh dapat dikendalikan dengan baik. Ketika berlari, jadi tidak mudah jatuh. Jadi tetap berlari dengan seimbang. Begitu. Selanjutnya adalah reaksi atau reaction. Adalah kemampuan tubuh seseorang dalam menanggapi suatu gerakan, rangsangan maupun stimulus yang diberikan oleh orang lain. Jadi kemampuan tubuh seseorang untuk menanggapi suatu gerakan, nah contohnya apa? Seperti melakukan kegiatan senam. Jadi teman-teman, instrukturnya melakukan gerakan satu, atau misalkan bertepuk tangan, teman-teman juga langsung melakukan reaction atau reaksi, langsung mengikuti gerakan dari instrukturnya bertepuk tangan. Nah, ketepatan, accuracy yakni kemampuan tubuh untuk menentukan gerakan agar dapat mencapai pada sasaran yang dituju. Misalkan ketika teman-teman melempar bolanya, tapi dimasukkan, kalau yang di rumah tuh yang mudah mengepalkan kertas, kemudian teman-teman melemparnya ke keranjang tempat sampah. Nah, itu yang paling mudah. Kalau lebih itunya seperti melempar bola basket ke ring, atau ya selanjutnya itu seperti yang suka panahan. Nah, itu melatih ketepatan atau akurasi. Nah, selanjutnya adalah koordinasi atau coordination, yakni kemampuan tubuh dalam menyatukan berbagai gerakan tubuh yang tak sama dalam satu gerakan yang efektif. Jadi seperti senam. Jadi itu kan ada berbagai macam gerakan. Di situ menyatukan berbagai gerakan. Jadi teman-teman itu tetap bugar di sana. Oke. Yang terakhir adalah daya otot, muscular power, yakni kemampuan seseorang dalam memaksimalkan kekuatan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Contohnya tadi yang ada di slide juga, yaitu berlari. Oke, teman-teman, selanjutnya selamat mempraktekkan praktek yang akan Ustadz berikan, dikerjakan, kemudian dikumpulkan ke Ustadz Riyadi berupa foto ya. Dan juga ada tugas nih, nanti di akhir ada tugas tulis. Jadi teman-teman mengumpulkan tugas praktek dan tugas tulis ya ke WA Ustadz Riyadi. Terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.